Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita memasuki pembahasan yang baru, judul baru pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditashih ya oleh Syekh Sulaiman Al-A'raj. Kita memasuki judul baru, Babul Amri bil Ma'rufi wan Nahi 'anil Munkar. Jadi bab amar ma'ruf nahi munkar. Jadi seperti biasa sebelum kita masuk ke hadis, jadi ada beberapa ayat suci Al-Quran di sini yang dimasukkan oleh Syekh Sulaiman Al-A'raj. Salah satunya ayat ini. Ini ada berapa ayat, kita ambil satu saja. Setelah itu baru kita masuk ke hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi Allah mengatakan ini waw ini setelah bersambung dengan lam itu lam taukidnya. Wal takum minkum ummatun. Jadi maknanya ini perintah. Paling enggak ada satu kelompok, walaupun ada kelompok yang lain berjihad, ada satu kelompok mereka itu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kelompok amar ma'ruf nahi mungkar inilah Allah katakan sebagai kelompok wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu orang yang beruntung. Jadi makanya kalau kita sebagai yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu bukan rugi, Pak. Yang bertambah untung. Ya, yang bertambah kepada kita untung, bukan ruginya. Sekarang kita masuk ke dalam hadis. Kita biasa mendengar hadis, man ra'a minkum mungkaran. Sekarang kita tidak bahas lagi hadis itu. Walaupun hadis itu ada di nomor pertama, tapi kita tidak ambil hadis itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar karena kita sudah paham. Sekarang kita masuk hadis yang selanjutnya. Ini merupakan tamsilan, ya, tamsilan. Jadi perumpamaan, contoh. Kalau kita ingin memahami amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana wujudnya, hakikatnya bagaimana. Hadis yang pertama. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Jadi hadis ini dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul qa'imi fi hududillah." Ini ada dua perumpamaan. Perumpamaan orang yang dia itu selalu menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang yang menjaga aturan Allah, ya, ini namanya al-qa'im. Al-qa'im fi hududillah, menegakkan keadilan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Satu. Perumpamaan yang kedua, wal waqi'u fihi, wal waqi'u fiha. Ada orang yang hana kepermun tapu ya. Yang pertama kepermun nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua hana kepermun tapu, alah bah gede. Yang hancur kan agaknya kan lo ni hancur memang. Alah bah gede. Yang diazab oleh Allah kan sebulan. Ini dua perumpamaan ini.
Dua perumpamaan ini kamathali qaumin, seperti perumpamaan satu kaum, satu kelompok, istahamu ala safinah. Ini safinah ini dibuat dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lam. Karena apa? Perumpamaan itu diumpamakan ada dua orang, yang satu menyuruh amal ma'ruf nahi mungkar, satu yang diam saja. Itu ibarat ada satu kaum, satu kelompok yang menaiki sebuah kapal besar. Jadi dalam Al-Quran kalau disebutkan al-fulku, as-safinatu, itu berbeda, ya Mbak, berbeda. Kalau al-fulku itu seperti kapal pesiar. Kalau as-safinah itu lebih kecil dari al-fulku. Makanya di dalam Al-Quran kapalnya Nabi Nuh alaihissalam itu disebutkan dengan al-fulku. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, buatlah kapal besar, kapal pesiar. Tetapi ketika cerita Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam, safinatin kharaqaha, ada sebuah kapal itu dilobangi kapalnya. Jadi kapalnya itu lebih kecil daripada kapal al-fulk punyanya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi di dalam Al-Quran juga ada kalanya Allah sekali nanti mengungkapkan kapal Nabi Nuh alaihissalam dengan safinah. Mana itu? Wa ashabus safinah. Itu yang ada di dalam kapal Nabi Nuh itu diungkapkan oleh Allah, wa ashabus safinah. Tapi cuma sekali saja. Ya. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah. Tapi ada satu ayat fil yammi. Yammi itu sungai. Bukan berarti Fir'aun tenggelam di sungai, tidak. Setelah dilihat, rupanya laut itu berapa kali diungkapkan oleh Allah, sungai cuma satu kali. Fil yam, yammon itu sungai. Seperti Allah menyuruh kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, wa alqihi fil yammi, lemparkan anakmu ke sungai. Sudah jelas itu sungai, bukan Laut Merah. Tetapi Fir'aun sudah jelas tenggelamnya di Laut Merah, bukan di sungai. Walaupun pengungkapannya cuma sekali, ya, tapi tidak dianggap. Tidak dianggap bagaimana? Lebih dominan pengungkapan kalimat bahrun di dalam Al-Quran. Ya. Begitu juga safinah ini. Ini safinah ini lebih kecil daripada al-fuluk. Tetapi dia nanti adanya apa namanya? Tingkatan-tingkatan, Pak. Nah, yang penaji tingkat sa, tingkat 2, tingkat he. Ini safinah ada juga rupanya. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalah. Di dalam kapal itu ada yang paling tinggi, ada yang paling bawah. Ya, ba'dek kapal. Jadi di paling bawah, di tengah dan paling atas. Berarti ini digambarkan orang yang selalu menyuruh kepada amar ma'ruf nahi mungkar dan orang yang hanya diam saja. Itu ibarat satu kapal yang dia ada tiga tingkatan. Ada yang di bawah, ada di tengah, ada di atas. Wa kana alladzina fi asfaliha, kalau yang paling bawah menghut sesuatu ni, Pak. Ya, dia menghut sesuatu, ingin beli sesuatu. Idza staqau minal ma'i, kalau dia ingin sesuatu, ingin minum dan lain sebagainya, dia harus naik ke atas. Harus melalui lantai 2. Marru ala man fawqahum, dia itu harus melalui lantai 2 untuk bisa mencapai lantai 1. Faqalu, mereka pada lantai bawah ini mengatakan begini, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, kalau seandainya kita lobangi saja kapal ini sedikit, kenapa yang waktu le perlei, dan lobangi saja kapal, kayak itu bi Cina, ya nampak. Lau kharaqna fi nasibina, kita kan tidak mendalimi orang lain. Yang kita lobangi kan jatah kita di bawah, ya nampak. Tidak mendalimi yang kedua, tidak mendalimi yang ketiga. Ya. Walam nu'dhi man fawqana, maka kalau kita lobangi kapal ini, kita tidak akan setiap hari naik ke lantai 1 mendalimi orang yang kedua, orang yang ketiga, yang pertama. Mereka sedang tidur sudah kita ganggu karena tak lewat lewat waktu. Begini saja kita lobangi saja. Ya, kapal di bawah ini kita lobangi. Nanti berapa air yang perlu kita ini tutup lagi, kita buka lagi, kita tutup lagi. Ya.
Fa in tarakuhum, kalau seandainya kita membiarkan mereka seperti itu, hana thoya permen mak. Dia perhung ni juga payah mak. Hana thoya permen. Yang di atas enak-enak tidur, yang di bawah begitu enak tidur. Yang di bawah Allah tanyo hana terganggu awaan, tanyo tak perhung atau dro tanyo. Kalau mereka meninggalkan itu, halaku jami'an, semua akan hancur. Padahal gara-gara yang di bawah tadi mak, ya, semua akan hancur. Walaupun yang di bawah itu mengatakan hana pupu. Wa in akhadhu ala aidihim, tetapi kalau seandainya ada satu kelompok yang mencegah mereka untuk tidak melubangi kapal itu, najau wa najau jami'an, mereka semua akan selamat. Ya, gara-gara apa? Ada yang menyuruh untuk melarang. Contoh, ketika Bani Israel, mereka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memancing pada waktu sedang beribadah. Jadi Bani Israel itu beribadah hari Sabtu. Awaknya punya ibadah betul-betul ibadah, ya Mbak. Bani Israel, Mbak. Kalau di dalam tafsir Sawi itu diungkapkan lagi, wa akhadzan nasara yaumul ahad. Orang Nasrani itu mengambil hari Ahad untuk beribadah. Mereka betul-betul beribadah. Kedai-kedai itu, mandu itu, Mbak. Ya. Setelah selesai beribadah baru buka kedai. Binance Yahudi, Mbak. Yahudi betul-betul ibadah. Gedanya betul-betul kita manfaatkan ni, Mbak. Orang Jumaat ni libur. Nya Mekah ni Mbak. Sedang-sedang azan pi dah Mekah ni, Mbak. Jumaat pi tajak ni, Mbak. Ya. Jadi mereka itu dilarang oleh Allah. Jangan la ta'du fi sabti. Jangan keluar di hari Sabtu, beribadah hari Sabtu. Karena kalian sendiri yang meminta. Karena Yahudi itu Bani Israel pada suatu hari menyuruh Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau kamu ketemu dengan Allah, coba tanya, ayu yaumin ashraf, hari apa yang paling mulia untuk kami? Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah dan bertanya kepada Allah, hari apa yang paling mulia untuk orang Yahudi, untuk orang apa Bani Israel? Allah mengatakan yaumul Jum'ah, hari Jumat. Ketika Nabi Musa memberitahukan mereka hari Jumat, apa kata Bani Israel? Walaupun pegang hari Jumat, kamu tetap Sabtu. Kamu tetap Sabtu. Ana Jumat, tetap Sabtu kamu. Akhirnya Allah mengatakan bahwa kalian minta hari Sabtu, tapi janji kata Allah, beribadahlah di hari Sabtu, jangan kalian itu memancing di hari Sabtu, kata Allah. Rupanya mereka tidak keluar di hari Sabtu. Waktu tidak keluar di hari Sabtu, yauma la yasbitun la ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syur'a. Jadi rupanya di hari Sabtu itu ikan banyak, di hari lain tak ada ikan, sehingga menggoda mereka untuk keluar nyobek tak ibadah je orang Sabtu je, tak tebit tak congkot ni, Mbak. Tapi sebagian mengatakan obek Allah kagak larang katanya untuk tebit orang Sabtu, gunakan hari Sabtu untuk beribadah. Rupanya ada 3 kelompok. Satu kelompok hana peti, alah biarin sajalah, hana bupu, enggak apa-apa, kita cari ikan saja di hari Sabtu. Sehingga mereka membuat strategi sedemikian rupa sehingga mereka dapat ikan di hari Sabtu. Kelompok kedua menasihati, Pak, hai, baiknya tebit, kata kelompok kedua, untuk ghadab oleh Allah, ya, Pak. Kemudian kata kelompok yang ketiga, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum. Ngapain kalian kasih nasihati mereka? Biarin saja Allah yang menghancurkan mereka. Ya, nih, Pak. Rupanya setelah tiba di hari hanya, yang diazab oleh Allah adalah kelompok satu dan kelompok yang ketiga. Kelompok satu kelompok berbuat maksiat. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang diam saja, tidak menasihati apa-apa. Sedangkan kelompok yang kedua kelompok yang selamat. Ya, nih, Pak, kelompok selamat. Kenapa selamat? Karena mereka itu menyuruh kepada kelompok pertama untuk tidak berbuat maksiat. Jadi makanya katanya, kalau kita merujuk ke dalam hadis ini, kalau kita itu menyuruh kepada orang lain walaupun orang itu tidak mau patuh dan taat kepada kita satu segi sudah selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selamat kalau kita berita, Pak. Baik pebutnya, kalau dah berita, Pak. Hai dengar kakak, baik dengar ke dia. Ya, nih, Pak. Sekarang kita lanjut hadis yang kedua. Ya, ini hadis
Ini tentang pemimpin ini. Al-khamis an ummil mukminin Ummu Salamah Hindib binti Abi Umayyah. Jadi beliau ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadisnya dari Ummu Salamah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yusta'malu alaikum umara." Ketika kalian dipimpin oleh seorang pemimpin, pemimpin itu berbuat mungkar dan berbuat ma'ruf. Kita tahu dia berbuat ma'ruf, kita tahu dia berbuat mungkar. Tak tepu katanya Pak, gaknya ngejalankan sesuai dengan aturan. Tak tepu. Dan tak tepu ci katanya, gaknya ngepebuk sesuatu tidak sesuai aturan. Tak tepu dia, tak tepu dia. Kita tahu pemimpin kita buat ini, kita tahu pemimpin kita buat mungkar dan buat ma'ruf. Tak tepu dia. Faman kariha faqad bari'ah. Barang siapa yang membenci kepada pemimpin ini karena dia berbuat maksiat, kita sudah aman udik pada Pak. Aman. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tak cegah, tak pegat je, tak cegah itu nak katanya. Ya Pak. Hanya baik lagi kai itu nak katanya Pak. Urusan. Ketika kita berbuat begini kita ajak kat bengehlah Pak. Lebih baik apa kita benci saja perbuatan itu. Benci kita terhadap perbuatannya siapapun dia, faqad bari'ah. Jadi Rasulullah mengatakan seorang itu sudah aman dari hukum Allah. Karena begini, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada satu negeri orang itu sudah zina, sudah legal zina, Pak, jangan pernah harap rahmat Allah akan turun ke situ. Kalau ada satu negeri pemimpin sudah zalim, jangan pernah harap hujan akan turun stabil di kampung itu atau diberikan rahmat di kampung itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah berbuat maksiat, jangan pernah harap tumbuh-tumbuhan itu akan ditumbuhkan secara baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kita benci saja. Hana-hana galak ni, belum benci kenya. Maka ketika benci, faqad bari'ah. Maka kita sudah selamat ya, selamat ya, Pak. Hana perlu ada je selamat. Wa man angkara faqad salimah. Dan barang siapa yang memungkiri apa yang dilakukan itu, alah hana galak dunia, pegatnya, kita sudah selamat katanya. Artinya walaupun negeri itu diberikan bala oleh Allah, katanya selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga oleh Allah. Walakin man radhiya wa taba'a, tapi ada satu kelompok ridha ana bah kebubunyu ni. Lumpi mendemela bah macam ni Mbak, bah gede. Ana bupu Mbak. Radhiya, dia ridha ni Mbak. Dia ridha. Wa taba'a, dia mengikuti juga. Alah ikut jubah salah-salah gede ana bupu Mbak. Ana bupu gede. Yang penting lu nam demi jatah haji. Ni ana bupu gede. Ini orang seperti ini akan dihancurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu melihat azab Allah itu dua modelnya. Karena ada satu kaum seperti kaum Samud, bejit lagi kaum Samud. Pan adu acita nadu peci putra adu ya Allah. Aci pancur kamu ya Allah. Mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Azab itu dua. Ada azab batin, ada azab zahir. Azab zahir apa? Azab zahir kakadahnya kadah je kena icu ligapnya, ijih ligapnya, kai pengut ligap, itu azab zahir. Azab yang nampak. Ada satu lagi azab batin, yang paling parah. Azab batin kita susah, kita gundahnya nanti beda pikir pun. Itu azab. Ketika seorang susah, seorang gundah, hana moho tajo, hana moho pebut kenyan. Itu sebuah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda pikir katanya azab itu azab zahir saja, tidak. Azab batin juga azab. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, man asbaha wa dunya akbaru hammihi, barang siapa baru bangun tidur, bang kebedah Pak. La mulai terfikir dunia saja, la mulai Pak. Pakai bancara pengugap. Lam dunia terfikir pakai bancara metemela babele. Lam mulai terfikir pakai bancara menikmati dunia. Nyatanya terfikir Pak. Sehingga bangun tidur kan dia semayang ya. Kedai ki bancaranya, kedai begli ki banyo ki bancara benar pelanggannya kepikirnya. Hana kepikirnya, hana kepikir ibadah bagaimana kepikir. Nyan akan gejuk oleh penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pikir dunia sabi. Yang pertama alhamula yang qati. Kegundahan yang tidak pernah putus-putusnya. Gundah tapi tutah ya Mbak.
Nya menyo katutanya penyakit ni, Pak. Hana pun dia ajak pak doktor psikologi, hana pun dia ajak. Nyo psikologi lon terganggu ke doktor. Doktor kena uji, Pak. Artinya kena apa namanya? Kalau kena penyakit itu hanya kepegelah doa kanya. Tidak ada untuk bisa menghilangkan itu kecuali dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah yang khatib. Kemudian yang kedua al-fakru. Fakru itu apa? Merasa gatin, tapi gatin ini. Maka ji muka tapi makro tapi, Pak. Karena apa kan gatin tapi mehutnya mandu kanya. Ya, Pak. Karena apa? Karena masih kurang. Nyo mentang kurang lo mehutnya. Maka diberikan penyakit kata Rasulullah al-fakru. Dia tidak menikmati apa yang ada. Maka apa yang baca nikmati saja. Maka hidup itu akan senang. Kemudian baik kuah ke kau yang jangan dengki sama orang lain. Menyodengki orang lain, penyakit lain muncul, Pak. Penyakit al-kibru muncul. Penyakit apa namanya? Ria muncul, sum'ah muncul, mandu muncul penyakit ni, Pak. Tidak ikhlas dalam beribadah juga muncul. Kemudian yang ketiga al-amalu. Al-amalu itu apa? Dia di kepala dia cita-cita saja, Pak. Lah mulai cita-cita saja. Nyoten 2010 lun lagi nyo, 2040 lagi nyo, 2050 lagi nyo. Nya mentahlah ulai, Pak. Leh nak dipikir tepunya. Hana dipikir pajan mati, pakai ba menyo mati, pakai ba ibadah ya dipikir tepu. Yang dipikir pun cita-cita dunia sajalah ulai kan, Pak. Yang penyakit nanti. Jadi baik dah fikir katanya umanya itu kan wajar penyakit ni, Pak. Yang penyakit. Sebagian orang mengatakan wajar kita berfikir masa depan. 2050, 2055, 2040 wajar. Hana wajar ya, Pak. Inilah yang dikatakan penyakit al-amal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadis yang ketiga. An Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hati duduk-duduk di jalan. Ya, maksudnya apa? Hati-hati duduk-duduk dengan komunitas-komunitas. Hati-hati duduk-duduk di kedai kopi. Ya, lomba. Hati-hati duduk rame-rame, hati-hati duduk-duduk di jalan. Jenokah nak rule duduk jalan saya duduk sampai tepi jalan, Pak. Maknanya di sini juga termasuk itu. Karena apa? Ada dilakukan oleh sahabat. Hati-hati duduk-duduk di kedai kopi. Sahabat mengatakan apa? Faqalu, ya Rasulullah, malana min majalisina buddun. Kamu harus duduk ya Rasulullah. Terima kasih.